dewa-dewa di Solo Leveling berperan sebagai puncak kekuatan absolut di seri ini. Dan di video kali ini, kita akan membahas 12 dewa di Solo Leveling dari yang terlemah sampai yang terkuat. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan ikuti terus channel Anemoy agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar anime populer. Di posisi ke-12 ada Baran. Baran adalah seorang pejuang yang memberikan segalanya bahkan ketika keadaan kalah sekalipun. Dia adalah satu-satunya yang mati lebih dulu sebelum alur cerita utamanya dimulai. Sung Jinwoo tidak bertemu dengan Baran selama perangnya dengan para monarch. Akan tetapi Jinwoo pernah bertemu dengannya di lantai 100 di Istana Iblis. Selama perang kuno, Antares pernah menghasut Baran untuk menusuk dan menyerang Asborn dari belakang, dan dia berhasil melakukannya. Di urutan ke-11 ada Tarnak. Dia muncul pertama kali di manhwa Solo Leveling chapter 140. Tarnak dikenal sebagai raja sombong yang sangat membenci manusia, dan dia percaya bahwa Sung Jinwoo tidak layak menjadi monarch karena dia adalah manusia. Saat Jinwoo berhadapan dengan Antares, Tarnak berhasil dikalahkan saat melawan Beru, Billion, dan juga Thomas Andre. Di urutan ke-10 ada Legia. Dikenal sebagai raja raksasa yang licik, dia muncul pertama kali di chapter 140. Legia adalah satu-satunya monarch yang ditangkap oleh para rulers. Meskipun dia dikatakan sebagai yang terlemah dari semua monarch, tapi penangkapannya merusak keseimbangan antara rulers dan juga monarch. Selanjutnya ada Rakan. Raja binatang buas Rakan adalah seorang pemburu alami yang kemampuannya jauh melampaui para hunter rank S. Ketika dia berhadapan dengan Baek Yonho, naluri binatangnya menunjukkan jika Yonho bukanlah tandingannya. Akan tetapi, meskipun kuat, Rakan dikenal sebagai seorang yang pengecut. Saat keadaan terpojok, ia akan melarikan diri dari pertempuran dan meninggalkan rekannya, seperti yang terlihat saat pertarungannya dengan Sung Jinwoo. Di posisi ke-8 ada Silat Sang Raja Es. Dia muncul pertama kali di chapter 107. Silat, dikenal sebagai Monarch of Force, adalah karakter yang berhasil membunuh ketua Korean Hunter Association yaitu Go Kun-hee. Di balik penampilannya yang sebenarnya tidak terlalu menakutkan, tapi dia punya hati yang sangat gelap dan sangat dendam pada manusia. Meskipun ia mati di tangan Jinwoo, tapi sepanjang seri ia bersumpah akan mengejar dan selalu siap membunuh Jinwoo dimanapun dan kapanpun, terlepas situasinya yang menguntungkannya atau tidak. Di urutan ke-7 ada Kuresa. Kuresa dikenal sebagai Ratu Serangga di seri Solo Leveling. Meskipun dia adalah raja pertama yang mati di seri tersebut, namun bukan berarti dia lemah. Selama pertarungannya dengan Jinwoo, dia malah lebih memilih menundukkan Beru daripada membunuh Jinwoo. Dan sebagai Ratu Serangga, Kuresa menguasai serangga yang memiliki berbagai racun dan penyakit mematikan. Selanjutnya ada Yogumun. Yogumun hanya memainkan peran yang sangat sedikit di Solo Leveling. Meskipun sangat sedikit yang diketahui tentangnya, tapi Yogumun dikenal sebagai King of Demonic Specters dan penyihir terhebat di Chaos World. Di urutan kelima ada Antares. Sang Monarch of Destruction atau Antares muncul pertama kali di chapter 163. Dia adalah satu-satunya yang mampu menyaingi Asborn saat ia masih hidup. Selama perang di bumi, Antares dengan mudahnya membantai berbagai hunter rank S. Pada awalnya, Monarch ini adalah salah satu karakter yang tidak dapat dikalahkan oleh Jinwoo sendirian. Tapi setelah mendapat kekuatan Asborn, Jinwoo berhasil mengalahkan berbagai Monarch. Dan sebagai karakter, Antares berhasil menjadi villain terakhir yang dilawan oleh Sung Jinwoo di seri Solo Leveling. Selanjutnya ada Sung Jinwoo. Di antara para dewa di Solo Leveling, Jinwoo menjadi yang termuda sekaligus yang terbaru. Dan sebagai penerus Asborn, Jinwoo harus mengembangkan kekuatannya melalui sistem yang diciptakan oleh sang arsitek agar siap menerima kekuatan Asborn. Meskipun menjadi dewa termuda dan terbaru, tapi Jinwoo bisa dibilang yang terkuat dan bahkan melampaui pendulunya yaitu Asborn. Dan dalam hal kekuatan, Jinwoo menunjukkan jika dia tidak memiliki batasan dan potensi yang tidak terbatas. Di urutan ketiga ada Asborn. Pada awalnya, Asborn adalah seorang rulers yang melawan para monarch. Namun setelah pengkhianatan para rulers, ia terbangun dan mendapati dirinya memiliki kekuatan gelap yang disimpan oleh Absolute Being dalam dirinya. Dan sejak saat itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan para monarch karena tidak terima dengan pengkhianatan para rulers. Dan dari semua dewa dalam seri ini, Asborn adalah yang paling menonjol karena menjadi rulers dan seorang raja.
Dan sebagai seorang penguasa, ia dikenal sebagai pecahan cahaya yang paling terang dan merupakan yang terkuat di antara semuanya. Di posisi kedua ada The Rulers atau para penguasa. Para Rulers adalah lawan dari para Monarch yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi dunia. Rulers tidak pernah turun ke bumi sampai Jinwoo meminta bantuan mereka untuk menahan Antares. Dan sebagai seorang dewa, para Rulers menggunakan wadah manusia seperti Gogunhee, Sung Il-hwan, dan juga Thomas Andre. Berbeda dengan Monarch, Rulers tidak pernah menunjukkan jika ia adalah entitas yang kuat. Dan kekuatan sejati Rulers sendiri masih belum diketahui. Namun, sangat mungkin mereka secara umum lebih kuat dari para Monarch. Ashburn pernah mengatakan jika Rulers sebenarnya punya kekuatan yang cukup untuk melenyapkannya. Akan tetapi, mereka lebih memilih jalur perdamaian. Dan di posisi pertama ada The Absolute Being. Sebagai pencipta para penguasa dan raja, The Absolute Being adalah salah satu karakter yang benar-benar mewujudkan julukan Tuhan. Di awal dunia solo leveling, Absolute Being menciptakan Rulers untuk melindungi dunia dan para Monarch untuk menghancurkannya, yang mengakibatkan perang tak berujung antara keduanya. Namun sayangnya, para Rulers memberontak dan membunuh sang makhluk absolut dalam upayanya untuk menghentikan perang tak berujung itu. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang makhluk absolut ini, tapi yang pasti dia sangat menikmati pertarungan antara Rulers dan para Monarch. Dan oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang 12 dewa di solo leveling. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day and see you next video.